Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah rahmat yang diberikan kepada kita, kita harus banyak mengucapkan bersyukur. Tanpa kita syukuri, kemungkinan semuanya habis seperti angin, lewat seperti air. Inilah kita ini sebagai hamba Allah, banyak besar apapun yang kita dapatkan, kita syukuri. Alhamdulillah, saya telah bertemu dengan sahabat lama saya yang sahabat selama ini kami ini bertarung mati-matian bertempur. Dia ingin memperjuangkan di Gunung Setan, di Gunung Petir. Saya ingin menjuangkan bersama Bang Ray untuk mendapatkan satu keadilan. Inilah beliau, sosok Prabu. Sang Prabu ini sekarang alhamdulillah dengan ada satu hidayah diarahkan oleh Bang Ray Lampung. Beliau ini sekarang ini bertobat. Nah, dengan tujuan beliau tobat ini saya belum tahu apakah benar dia tobat karena ada iming-iming atau di belakang itu ada sesuatu yang diharapkan oleh Prabu ini. Jadi sahabat saya ini Prabu ini, kemungkinan kita ini seperti saya banyak dosa, pernah mengancam, menyaci, memaki. Saya mohon maaf atas kesalahan saya, kesilapan saya selama kita saling bertempur. Jadi saya menanyakan sesuatu, apakah benar sahabat saya Prabu ini ingin bertobat di jalan Allah, atau ada sesuatu yang ingin kalian rahasiakan di balik semua tobat? Alhamdulillah, alamin. Prabu sekarang memang tobat, benar-benar tobat, saudara. Saya tobat nasuha, bukan hanya tobat-tobat. Jadi waktu apa tuh Prabu mempertahankan setan merah di Gunung Petir itu, apa di balik semua itu kok bisa sampai nyawa taruhannya, jiwa raga sampai kita taruhkan tuh, ada apa sebenarnya di Gunung Petir itu? Sebenarnya di Gunung Petir itu banyak kenangan, banyak sekali kenangan, dan di sana itu banyak juga ya seperti spiritual yang lain-lain itu ya, memang banyak di sana. Cuma mereka ini sudah apa ya, sudah dirasuki oleh iblis semua mereka ini yang di sana. Ya. Itulah. Jadi ya. memang kita itu semalam malam, tiap malam itu hanya berteman dengan barang-barang gaib berarti ya. Betul itu, saudara, betul. Inilah para sahabat ya, jangan sampai kita dikendalikan sesuatu yang bukan seperti manusia ya, benda apapun. Jangan sampai kita dikendalikan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Apabila kita dikendalikan sesuatu, aku yakin semuanya akan hancur. Karena sesuatu yang tidak kita lihat dari pandang mata kita, cuma insting kita aja. Kita seolah-olah dibikin seperti apa? Seperti budaknya. Apabila kita bergerak, apabila kita haus, apabila kita ingin memakankan korban dengan suara, dengan panggilan, inilah Betul yang kita takutin ini. Karena beliau ini, sang Prabu ini, dia ini penguasa Gunung Petir. Jadi maka saya tanya, ini di balik mereka ini sebenarnya mereka ini bersahabat dengan siapa di atas itu? Ada siapa? Apa pekerjaannya sehari-hari? Kok sampai mempertaruhkan nyawa di atas Gunung Petir ini? karena tadinya ini ya, saudara, saya di Gunung Petir itu kan saya punya guru tadinya. Guru saya setan abang, Setan merah itu. iya, setan merah itu. Jadi berhubung saya memang taat kepada guru, nah, itulah yang saya perjuangkan di Gunung Petir. Jadi saking taatnya, Saking apa taatnya saya dengan perintah setan merah jalankan? saya jalankan. Sampai mau ngabisin Bang Ray Lampung waktu itu kan ya. Betul sekali. Jadi kalau sampai kamu tuh ingin menghabis seperti Bang Ray Lampung itu, apa dapat dari hadiah dari setan merah dulu itu? Tidak ada apa-apa sebenarnya Tidak ada. dari setan merah itu. Dia cuma memberikan ilmu terus terhadap Prabu. Ya. Itulah. Jadi ilmu Prabu ini memang udah terlalu banyak. Ya. Nah, saya pikir, ya, dengan saya cerna, ya, itu malah lebih menyesatkan saya. Menyesatkan. Iya. Sering ada
apa tuh panggilan? Panggilan ya. Panggilan itu pun Allah. seketika, Prabu, kau kesini. Saya harus segera datang itu. Ya itulah. Tapi setelah menjalani dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan telah belajar bersama Bangrai Lampung, apa yang didapatkan dirasa di jiwa badan raganya itu? Saya semenjak saya bertobat dan ditobatkan oleh Bangrai Lampung, ya, itu sebelum saya bertobat saya diminumkan madu dulu. Madu dulu. Iya. Wah, berarti madu yang kuning ini. Iya, madu kuning ini. Wah. Nah, setelah saya minum madu ini, Nah, saudaraku, ya, waduh, badan saya enak sekali, enteng. Iya. Para sahabat ya, Iya. luar biasa. Beliau ini ya, bujang hitam minum madu kuning bisa bicara. Beliau minum madu ini, jadi apa yang ada di badan dia ini yang dikatakan nempel lah ya, makhluk gaib itu yang mengikuti dia nih, musnah hancur dengan magdu sakti. Betul. Inilah. Betul. Jadi para sahabat ya, apabila Anda ingin berkenan mengikuti membernya Bangrai Lampung ya, dengan melewati Ki Jagabaya ya, jangan segan-segan. Di situ ada nomor WhatsApp-nya Ki Jagabaya 0882 1303 9709. Itu WhatsApp-nya. Cuma 300.000 Anda telah memasuk membernya Bangrai Lampung. Betul. Kalau dulu ini cuma 500.000, sangat susah kalian ingin mendapatkannya. Ini sekarang dibuka peluang ini yang murah-murah dengan gampang sekali melalui sepertuar Bangrai Lampung. Anda telah mendapatkan 2 botol madu, 1 minyak melati keraton, cuma Oh, ini 300.000. minyaknya ini. Iya, itu minyaknya. Ini benar-benar minyak ini. Ya. Segala macam istilahnya kejahatan atau apa atau setan iblis itu bisa luntur kena Luntur ini. ya. Iya. Cuman kita Iya. dibaca, Dioleskan saja. dioleskan, Iya. bisa lari semua. Iya. Apalagi namanya kita ini cuma tempelan, ilmu Betul. tempelan gitu. Betul. ya. Betul. Cuman kita baca bismillah aja bisa lari. Bisa lari semua. Makanya saya waktu ke Gunung Putih itu saya nggak lupa bawa minyak ini. Oh Ini iya saya ya bawa saudaraku, iya. Luar biasa. Ini para sahabat ya, kita ini menggali kenangan dari ya Sang Prabu yang penguasa Gunung Putih ini ya. Karena saya ini kangen sekali. Kenapa di balik belakang ini mereka ini tobat ya? Saya ingin tahu tujuan Prabu ini tobatnya apa sebenarnya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Inilah satu momen yang sangat luar biasa. Jadi begini Sang Prabu. Iya. Jadi yang kamu dapat dengan nilai yang kamu lihat bahwa kamu sadar dan tobat ini apa yang kamu lihat di cermin matamu? Sebenarnya begini, Nah. Ki Jagabaya, saudaraku ya. Saya bertobat karena saya bertobat sendiri, bukan istilahnya karena istilahnya diajak siapapun tidak ya. Iya, iya. Karena Allah saya bertobat Ki Jagabaya. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang ya. dari hati benar Dari ya. hati sanubari saya sendiri. Sekalipun Ki Jagabaya atau Bangrai Lampung tidak percaya atau subscriber tidak percaya ya, saya tetap bertobat saya dengan Allah. Allah Akbar. Ya. Inilah persahabat ya. Berarti di balik tobatnya beliau ini memang bukan ada tujuan, bukan. Memang dari hatinya mungkinan beliau ini sudah sangatlah berat telinganya diikutin barang-barang dedemit ini kan. Mendengar suara azan dia sakit kemungkinan. Inilah kita ini hanya bersyukur. Atas syukur inilah doa-doanya para subscriber yang selalu mengikuti perjalanannya Bangrai Lampung dengan sepetualnya seperti Ki Jagabaya ya. Seperti siapa banyak sekali sahabat-sahabat Ki Jagabaya ini ya. Itu doa kalian dah. Ini satu antara kalian ini ada di Jabal Allah. Buktinya beliau ini sadar dan tobat. Luar biasa. Amin ya Allah. Jadi yang ingin saya tanyakan ada satu yang belum saya bisa saya tanyakan kepada Bang Prabu. Apa itu Ki Jagabaya? Kenapa saya akan sulit menobatkan si bujang hitam ini, selalu ingin membalas dendam karena dia merasa sakit hati seperti yang setan merah telah tobat, Prabu tobat, Jakasura tobat, Usut Dragon tewas. Jadi bujang hitam ini sangat sulit untuk diarahkan dengan kesadaran dirinya.
Kira-kira apa yang bisa saya dapat dari bocoran dari Prabu ini? Siapa tahu saya nanti akan ketemu sama bujang hitam, akan saya arahkan dengan kebaikan. Oh ya ya ya, ya. Kalau begitu bocoran dari saya, Ya. saya yang sering dengan saya, Nah, itu bujang hitam juga. Ya. Nah, jadi begini Ki Jagabaya. Sebenarnya kalau bisa ya, Ki Jagabaya itu jangan sampai istilahnya kecolongan ya, masalah istilahnya gitu, jangan ya. Cuma ini aja, madu ini. dengan kita Ya, kasih tapi- madu iya. ini ya. Tapi sebelum dia bertobat, Ah, minumkan dulu, dia bisa bertobat. Saya begitu. oh Iya. subhanallah. Iya. Ini satu tip ya. Satu Iya. tip. Mudah-mudahan ya persahabat ya, nanti kita arahkan bujang hitam, jarwo ya. Kalau kita ketemu dengan botol, kita kasih madu ini supaya dia sadar, semua luntur semua ilmu-ilmu setan. Betul itu betul. Ah, Ya. Ini luar biasa. Ini saya dapat satu ilmu dari Sang Prabu kita ini ya, dapat bocoran satu titik kelemahan mereka ini. Ini saya ini tadi sangat susah. Gimana caranya sebenarnya untuk mengajak bujang hitam ini seperti Anton Botol ya, Jarwo ini mengarahkan jalan kebaikan. Iya ya. Karena mereka ini masih emosi, masih dendam. Dendamnya ini karena tidak senangnya Prabu tobat, tiangnya setan merah tobat, Pucuk Dagon tewas, Tewas. Jaka Surah nggak tahu kemana. Iya, nggak tewas tahu apa kemana dianya. Iya. Nah inilah dendamnya si bujang hitam ini, luar biasa. Jadi saya sangat terima kasih banyak ini. Sama-sama, Iya. sama-sama ya, sama-sama. Berarti beliau ini dengan diminumkan madu ini langsung sulit tenang ya jiwanya. Jiwa saya tenang, pikiran saya tenang, dan saya langsung saya bisa ibadah. Allah Iya. Akbar, Allah. Saya sholat 5 waktu, ya, Allah Akbar. belajar ngaji saya. Allah, ya. Tapi satu hidayah yang sangat luar biasa berarti ya. Betul Jadi, betul. Kalau sekarang ini ya merasa adem dan tenang, kira-kira kedepannya apa motivasinya Prabu ini? Kalau saya ini saudaraku, ya, walaupun saya hidup susah, Ah, ah. ya, walaupun saya serba kekurangan, ya, saya gak mungkin lagi ya, tidak mungkin lagi saya berbuat yang merugikan orang-orang, ya, merugikan istilahnya masyarakat, apapun saya tidak mungkin lagi. Biasanya kan gini, orang-orang Gunung Petir itu ketika lewat kampungan lihat orangnya berduit, rumah mewah, ada segala macam, tiba-tiba malamnya beroperasi. Iya, dahulu saya memang begitu, dan anak buahku pun saya perintahkan begitu dahulu, ya. Tapi sekarang semenjak saya tobat begini, lebih baik saya kelaparan daripada saya melakukan itu. ya. Jadi kalau misalnya, karena saya ini kan tidak bisa menjajakan hati seseorang, karena hati itu sangat dalam, masih bisa kita melihat dasar laut daripada hati seseorang. Betul. Ketika Sang Prabu, apakah benar atau tidaknya, ketika punya hati ingin berbalik ke jalan yang tidak benar, sebenarnya ada tidak hati Sang Prabu itu, daripada saya tobat begini hidup sengsara, lebih baik saya brutal lagi. Bagaimana itu? Kalau dari hati sanubari saya sendiri, Ah. saya itu tidak ada yang punya niat untuk kembali lagi ke jalan yang salah. Walaupun hidup susah itu ya? Walaupun hidup saya susah, saya sampai macul, nanam Allah. singkong saya. Allah Akbar. Alhamdulillah Sang Prabu ya, saya juga sangat bahagia sekali bertemu beliau ini dengan kejujuran, dengan kesadaran, dengan tobat nasuha beliau ini. Mudah-mudahan beliau ini menjadi satu panutan untuk yang lainnya ya. Iya, iya, iya. Ini saya ucapkan ya kepada si bujang hitam ya, kepada Anton Botol, kepada Sampo Jarwo itu, ini satu contoh ini, bahwa tidak ada satu kekuatan selain kita bertobatlah ke jalan yang benar. Ini satu contoh bagi preman-preman, sadarlah kalian, ini contoh. Siapa lagi yang akan kalian ikuti selain kebaikan? Lihat, Iya. jadi begini Prabu, yang saya bingungkan itu kan, waktu ketika setan merah itu sudah hampir tewas, bisa bangkit lagi. Sebenarnya yang diharapkan setan merah itu kebangkitan apa? Karena anaknya Cuk Dragon itu meninggal, dia bertobat, atau memang ada sesuatu kekuatan di balik semua itu? Sebenarnya setan merah ini, dia sampai dia mau bertobat, ya, itu karena dia sudah
tidak ada apa ya, tidak ada ini lagi lah untuk ke Gunung Petir tuh, karena satu, anaknya sudah tewas. Iya, Iya, merasa dragon. berarti merasa ilmunya sudah dikalahkan, jadi nggak ada kemampuan lagi dia untuk menghadapi Bang Rey. Bukan masalah tidak ada kemampuan untuk menghadapi Bang Rey, dia memang sengaja untuk apa, tobat ya, sengaja untuk tobat karena dia sudah tidak ada harapan lagi untuk di Gunung Petir, karena anaknya sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Iya, itu. Iya. Pantasan saya. Dia juga begini nih, saudaraku. Nah, Setelah dia juga minum madu ini. Iya. Nah, dia akhirnya terbuka pikirannya. oh, subhanallah. Iya. Subhanallah. Ini Terbuka satu, pikirannya. satu yang sangat luar biasa. Dulu kan ceritanya ini rombongan anak buah antek-antek setan merah selalu dulu ingin mengambil madu ini, Betul. Itu atas perintah kami itu. sampai ingin merapatlah malam siang ini harus dapat madu ini. Tapi alhamdulillah madu ini kan sangat dijaga oleh Bang Rey Lampung kan. Betul, betul. Ya. Sebenarnya dulu itu kalau tujuan madu gudang ini dapat apa sebenarnya, untuk diapakan madu? Madu ini Oh, ya, ini mau kami pasarkan ke luar negeri. Iya. Itu tujuannya. Iya, tujuan pasarkan ke luar negeri. Karena di luar negeri dia ya sekalipun tidak terlalu ini, dia lancar untuk ke luar negeri. Banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Iya. Subhanallah. Banyak peminatnya ini madu. Saya nggak nyangka ya. Saya nggak nyangka Prabu ini sampai sejauh itu tahu ya madu khasiatnya, madu sakti ini, sampai mancanegara itu, sampai mereka ini ingin merampas ya, gimana caranya membobol gudang madu ini. Betul dulu, betul ya. Luar biasa banget Ya. Subhanallah, subhanallah. Karena Prabu memang dari zaman ke zaman, Prabu ini memang preman besar. Ya. Juragan tanah. Juragan tanah. Iya. Ya. Ya, saya tahu dulu ceritanya. Dari Prabu zaman ke zaman memang udah ini, dia juragan sering tanah. mendatangkan pendekar-pendekar. Ya. Itu. Jadi alhamdulillah sekarang saya bertobat benar-benar karena Allah, saya bertobat nasuha. Luar biasa, Iya. luar biasa. Tapi memang tobat itu tidak ada satu motif yang lain, tidak ada ya. Tidak ada. Tidak Bukan motivasi. kita tobat mengharapkan sesuatu dari Bang Rey atau ada iming-iming atau ingin mengambil pusakanya, tidak ada itu kan Pak Rabu. Tidak ada istilahnya mau merampas pusaka atau mau membobol gudang lagi atau bagaimana, itu sudah tidak ada di benak pikiran saya untuk begitu lagi. Tapi kalau tengah malam habis sholat, ini para sahabatnya kita harus tanya ini. Ya. Ini kalau sholat tengah malam ini berdoa sampai netes air mata, Pak Prabu, apakah saya dengar dari kawan-kawan? Ya, betul. Saking atas perbuatan yang pernah dijalanin itu. Atas perbuatan saya, jadi saya banyak menyesal. Saya menyesal sama sekali. Itu sampai air mata saya bercucuran itu, ya, karena saya menyesal. Saya telah banyak berdosa terhadap subscriber Bang Rey Lampung, ya, subscribernya ini Ji Jagabaya juga, ya. Nah, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya pada subscriber Bang Lampung dan Ki Jagabaya, ya. Ya para sahabat ya, mudah-mudahan ya dengan ada tujuan niat baik ya, sahabat saya ini Prabu ini dia mengucapkan mohon maaf atas perilaku dia yang pengancaman, yang ingin menghabisi. Mungkinan dia hilaf, mungkinan dia belum sadar. Sekarang beliau ini telah mendapat satu hidayah. Inilah yang harus kita syukuri. Sebesar apa, sekecil apapun, harus kita buka pintu maaf ini untuk beliau ya para sahabat ya. Kita terima saudara kita ini di sisi Ki Jagabaya dengan seputar-seputar Bang Rey Lampungnya, karena beliau ini tekad niat dia adalah tobat nasuha. Ini kita mengucap subhanallah ya, bersyukur karena doa Amin, kalian lah amin. semua ini. Siapa tahu satu saat nanti Anda akan berkenang bersama sahabat saya Prabu ini. Mudah-mudahan Prabu ini nanti kan kalau memang dia nggak ada pekerjaan, nanti mungkin nanti kan akan diarahkan Bang Rey Lampung nanti. Betul itu Ya. Ki Jagabaya, betul. Karena mungkin Bang Rey Lampung kan dia bisa melihat. Ya. Dilihat yang tadi biasanya megang uang karena nanti bisa diarahkan oleh Bang Rey Lampung, Ya. nanti dipekerjakan, diarah ke sini. Karena apa ya? Cara pola beliau itu sangatlah cerdas ya. Melihat sesuatu yang orang lah berbuat jahat, ketika itu dia sadar.
Nah, dia selalu membimbing ini supaya tidak nyemplung lagi ke jalan yang tidak benar. Justru begitulah nih. Saya tergugah, hati saya tergugah. Ya, tergugahnya itu gimana? Melihat Bang Rey ini, walaupun dicaci maki, walaupun sudah diracun, walaupun sudah diapakan, dia tetap tegar, dia tetap baik. Itu yang saya ini kan. Iya, benar. Saya kepengen yang seperti begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prabu. Waalaikumsalam. Allah. Assalamualaikum, Jaga Baya. Allah. Assalamualaikum, Prabu. Aduh, dari mana kamu ini? Dari kampungan, Jaga Baya. Perkampungan? Iya. Ada kabar gembira ke Prabu, Jaga Baya. Apa Oh itu? iya. Tadi pagi Anton Botol menemui aku. Katanya dia ingin bertobat. Ini bertobat? Iya. Alhamdulillah. Tapi dia masih malu menghadap spiritual ini. Jangan Kenapa? malu-malu. Jangan malu. Iya. Dia takut katanya ke Prabu. Tidak usah takut-takut. Kalau kita ingin berjuang dalam kebaikan, Iya. tidak usah takut-takut. Suruh datang kemari aja. Ya. Nggak apa-apa. Ini satu contohnya Prabu, kamu gitu Iya. kan. Satu mendapatkan satu ketenangan, Benar. bisa bermasyarakat, bisa kita berfantasi, ya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Seperti kami ini kan dulu kemungkinan seperti kalian. Ketika kami diarahkan kebaikan, ada celah di situ, terbuka hati kami, terbukalah pikiran kami daripada perbuatan yang jahat tadi. Yang disinilah yang kebenaran yang kita arahkan. Inilah satu perjalanan hidup. Benar. Ya. Makanya kita manusia ini pasti ada perjalanan hidup. Tak akan kita melalui dengan kesuksesan. Jadi kira-kira di mana Anton Botol itu sekarang? Anton Botol ini balik lagi ke Gunung Petir, Jaga Baya. Allah. Dia tadi sempat turun ke kampungan, tapi dia Ah. balik lagi. Hanya menyampaikan pesan itu saja bahwa aku ingin bertobat katanya. Ya sudahlah, nanti biar kita kapan-kapan kalau ketemu nanti yang beliau nanti akan kuarahkan kebaikan. Iya. Seandainya beliau nanti misalnya enggan menemui, takut kemungkinan ada ancaman dari yang preman lain, biar kami yang nanti di depan untuk bertanggung jawab nanti akan saya temukan nama dari Lampung nanti. Jadi Ronald, gimana perasaan kamu setelah kamu sadar gitu kan dengan perjalanan yang kami arahkan kebaikan ini? Apa kamu merasa apa tuh putus asa atau merasa rugi atau merasa gimana? Yang kurasakan hanya tenang. Ketenangan. Tenang. Masya Allah. Tidak ada lagi di Alhamdulillah. hantu-hantui. Kejahatan itu tidak ada lagi. Amin, amin, amin. Walaupun kamu kadang-kadang lewat sama masyarakat gitu, masyarakat pasti curiga. Ya, Iya, memang masih seperti itu. kayak Prabu kan pasti lewat. Nah, Masih Pasti- banyak curiga dengan Iya. saya. Masih banyak curiga Ah, dengan saya. niat Prabu bagus tapi mereka jauh. benar. Iya, itu sabar aja. Sabar dan yakin. Aku yakin kalau kalian sabar, tenang jiwa kalian, nawa itu kalian 100% akan diterima masyarakat. Benar. Yang intinya begini, Ki Jaga Baya. Nah, gimana? Walaupun masyarakat ya, Hmm. kita liwat, masyarakat mencemoohkan kita, Iya, ya. tidak usah dihiraukan. Iya benar. Itu yang ini intinya Benar, kesana. benar. Yang penting kita benar-benar tobat, itu saja. Ya. Memang kita itu ya, jangan 1000 orang bicara melihat, tetapkan jiwa kita di hati kita. Apapun yang terjadi, nawa itu kita memang kita tobat nasuh. Itu kunci. Karena banyak sekali begini, Kang Prabu. Kadang-kadang waktu kita kayak Prabu Ronald tobat, banyak sekali nih kawan-kawan yang mengajak. Ya, ini godaan. godaannya kan. Betul, betul, itu betul. Biasanya tadi kita memang minum wanita, namanya uang kayak gitu Benar. kan. Iya. Nah, kira-kira ada nggak perasaan yang banyak kawan-kawan yang mengajak ke arah sana? Banyak sekali. Banyak sekali. Goda-godaan kawan-kawan itu masih banyak. Bahkan ancaman dari bujang hitam. Masya Allah. Ancaman. Oh, ini masih ada merokok. Ya, seberapa? Masih ada. Pokoknya sabar aja lah, apapun ancaman dari bujang hitam nanti mudah-mudahan kita sudah mendapat tipnya. Ya. Nah, tipnya nanti bujang hitam itu biar kita kasih madu ya. Betul itu, betul. Ini dapat tip dari mana kita gue? Ini Prabu yang merasakan. Oh iya. Dengan minum ini dia bisa tenang jiwa raganya. Ya. Ini madu ini. Benar-benar. Ini madu sakti. Makanya disinilah satu kita punya rahasia. Ya. Jangan sampai dibocorkan dulu mau bujang hitam. Tapi bagaimana caranya supaya dia mau kita gue? Ah, nanti aku pancing dia, aku giring dia ke Depokan, Ya. akan kuundang. Itu caranya. Tenanglah, aku yang akan mengakali.
semoga perjalanan ini sukses. Saya juga berterima kasih karena semua yang saya hadapi ini orang-orang yang begitu keras. Nah, Susah benar. Ketika kalian sudah mendapatkan satu caranya, motif yang kalian rasakan, sudah pernah minum madu kuning ini, hati kalian tergugah, tenang jiwa kalian. Inilah satu, dapat kesehatan, menghilangkan penyakit, dapat ketenangan. Wah, luar biasa. Ini persahabatnya, jangan sampai Anda ketinggalan ya. Cuma 300.000 ya, dapat 2 botol madu, 1 minyak melati keraton, sudah termasuk membernya kami. Bang Rey. Ya, kalian bisa menghubungi sepetual yang lain atau menghubungi Ki Jagabaya. Ya. Apabila transfer Anda barang bukti itu sudah benar-benar real, boleh kirim ke kami. Kami siap mengirim bahan itu kepada Anda. Inilah, saya banyak terima kasih pada sahabatnya karena kedatangan sebuah sahabat saya yang pernah tadi ingin melenyapkan ya Bang Rey Lampung, yang telah menanamkan di Gunung Petir, dibuang lagi ke laut sama mereka. Ya. Tapi karena Allah masih menginginkan beliau hidup, masih kembali. Inilah sebuah satu keajaiban yang sangat luar biasa. sebenarnya kita dulu sudah salah sekali Ki Prabu. Sudah salah. Menyimpang sekali kita jauh. salah. Sudah menyimpang jauh kita. Ya, semuanya perjalanan hidup, Prabu. Karena tidak akan ada musibah yang akan terjadi kalau Ya. tidak akan kita merasakan. Ya. Betul, betul. Sekarang begini, orang tak akan bisa bawa motor sebelum dia jatuh dulu. Iya, Ya. Barulah sudah kejadian baru dia merasakan kesalahan itu. Nah, inilah kita hidup ini, nanti suatu saat setelah terakhir baru kita menyesal dengan dari arti kesalahan. Betul itu Ki Jagabaya. Kalau kita masih pintu pertama, kita tidak akan, walaupun salah itu benar. Ketika sudah berakhir baru kita mengaku kesalahan itu, baru kita merasakan. Betul, betul. Tapi sebesar apapun salah kita, kalau kita berjuang mohon maaf dan mohon ampun, Allah itu maha pengampun. Langit dan bumi ini pintunya terbuka, Betul Ki Jagabaya. siapapun hambanya. Banyak sekali sejarah menceritakan sampai dia 99 dia membunuh orang, tinggal satu lagi tanya maksiat. Apakah aku diampuni? Diampuni. Semuanya akan diampuni atas dosa hamba. Karena Betul. kita ini umat yang paling mulia. Ya. Gak ada namanya manusia ini yang bersih. Ya, Betul, gak betul Ki ada. Jagabaya. Semuanya ada cobaannya. Semakin hebat, semakin pintar, semakin tinggi, kuat tahan enggak, orang ini akan dicoba dengan apa aja. Ya. Makanya kita itu semakin banyak isi, semakin banyak cobaan. benar sekali. Oh, jadi ini tadi itu si Anton Botol pulang lagi ke Gunung Ya, Petir. ini? balik lagi Ki Oh, Prabu. Belum Karena belum bisa langsung dia kemari tadi. Belum. Enggak diajak ke sini. tadi pengen sempat diajak Ki Iya. Prabu. Ah. Tapi dia tidak mau, berkeras tidak Oh mau. ya sudah, Oh. tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti dia lain kali aja. Ini ngomong-ngomong, Ki Prabu ini sudah dapat pekerjaan belum? Saya Kalau sudah dapat, aku mau bagi-bagi. sebenarnya saya ini belum dapat pekerjaan. Belum. Cuma saya ya bercocok tanam aja lah. Iya. Ya, itu nanam apa? Yang namanya singkong, Sayuran lah ya. pisang, cabai itu ya. Itu yang saya laksanakan sekarang ya. Ya itu yang halal. Yang halal itu yang mengeluarkan keringat dari badan, membanting, kejemur, itu yang halal. Kalau yang tidak halal ya semuanya tidak akan mengeluarkan keringat. Ini Sepertinya kalau memang mau sih ikut bercocok tanam begitu ya Mau Ki Prabu? boleh. Mau, Boleh. Karena Iya. memang Kita nanti bercocok tanam di belakang ini, saya itu kan ada di belakang tempat tempat tidur saya lah ya, namanya oh study iya hall. ya, amben-amben itu ya. Iya. Oh, Di belakang itu kan bisa buat bercocok tanam itu. Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Di sana. nanti kapan-kapan aku main di sana. Ki. Iya, boleh kita main di sana, nanti kita bercocok tanam di sana biar enak. Lihat para sahabat ya, saya ini sangat alhamdulillah ya bertemu mereka ini seperti mimpi. Kenapa saya bilang saya kayak mimpi? Karena orang yang ingin menghabiskan kami, yang ingin gimana caranya sebetulnya Silakan, habis, harus dihabiskan. Jangan sampai ada muncul di muka bumi. Karena mereka ini ada keluarga besar dari Gunung Petir. Siapa yang tidak kenal Gunung Petir itu? Jangan ditakuti. Siapa yang punya setan merah? Luar biasa Gunung Petir ini. Orang masuk aja mengerikan. Punya nama, legenda sangat luar biasa. Tapi Kalau aku Ki alhamdulillah. Jagabaya belum ada apa-apanya dibanding sampai yang sudah lebih dulu di Gunung Petir.
Tapi ya itu tadi, karena tadi satu rumpun pasti satu batang itu berjalannya ya itu tadi. Dengan adanya satu jembatan hidayah ini yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Karena tidak gampang kita menundukkan sama manusia ini mengarah kebaikan. Lebih gampang kita mengarahkan yang tidak baik. Oh, ini udah terlalu ini ya. Saya juga ya kalau bisa saya mau duluan. Mau pamit. Mau pamit Ah, saya. terima kasih banyak. Terima Saya kasih pamit banyak. duluan ya. Terima kasih banyak. Ya. Hati-hati di perjalanan. Lagi Prabu. Oke, nanti kamu main ke rumah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati Ki Prabu. Luar biasa Prabu sekarang ya. Alhamdulillah. Bahasanya udah lain. Kalau saya lihat dulu di lapangan Prabu nih, wah luar biasa dia nih ya. Yang paling Sepak terjangnya. keras dia. Iya. Siapa yang nggak kenal di medan perang Prabu di depan itu. Tapi ketika dia sadar dan tobat ini, bahasanya, tutur katanya, sopan santun luar biasa. Iya beliau. Ya ini satu contoh Ronald. Ya, yang ditanamkan di hati seorang itu ya, dengan tobat itu adalah dengan kelembutan. Apabila kita sudah bisa menguasai hawa nafsu, kelembutan itu akan datang. Benar. Ya. Itu Tidak hidayah. menyangka sekali aku Ki Jagabaya kalau dia bakal seperti itu. Ya. Itu sangat luar biasa sekali. Luar biasa lah. Jadi saya mengembalikan kalimatnya si siapa tadi, Anton Botol. Botol. Jadi tujuan Anton Botol tadi ketemu kamu, dia sudah mengucapkan kalimat itu. Iya. Bukan dia hanya ngikutin kamu, Bukan. habis kamu, Bukan. Dia datang dengan baik-baik, Nah. bahkan membawakan rantang yang isinya mantang madu. Matang madu. Ini, Ronald, silakan dimakan. Ada apa? Aku takutnya dia meracun Ki Jagabaya. Iya, kamu Tidak. makan itu. Makan. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada? Tidak. Berarti ini hanya bagus. Benar. Dan dia bilang sebenarnya aku ingin bertobat juga seperti kalian. Tapi dia malu Ki Jagabaya dan dia Malu. takut dengan ancaman si Bujang Hitam. Dia itu di mana ada kami Ki Jagabaya, dia itu tidak pernah tinggal. Jadi wajar saja jika dia ingin mengikuti jejak kami. Benar. Ya begini aja Ronald. Kalau kata saya, salamkan aku kepada Anton Botol kalau ketemu. Bisikan kepada dia, datanglah ke tempat Ki Jagabaya. Dia menerimamu dengan hati terbuka. Kapan kau datang, dia menerima dengan tujuan niat baikmu yang pernah kau sampaikan. Sudah aku sampaikan seperti itu Ki Jagabaya. Tapi dia masih malu-malu, malu dan takut itu saja. Kita akalin aja nah. Kita kasih madu ini, madu kuning. Ketika dia datang kepada bukan kita kasih minum. Ya. Biar aura setan itu hilang Benar. semua. Tadi kalau mau kesini mau kemana kamu? Tadi Ah. hanya ingin berjalan-jalan saja Ki Jagabaya, menenangkan pikiran. Oh iya. Ngelihat kami yang berdua ada Prabu kamu masuk. Benar. Subhanallah. Gimana kalau kita main-main ke Padepokan? Iya, boleh. Boleh. Apa kita ke sana sekarang? Boleh. Ya, para sahabat ya, alhamdulillah ya. Jadi saya ini ketemunya Prabu, ketemu Ronald ya. Karena mereka ini mungkinan satu hidayah ya. Karena mereka ini memang satu arahan gimana caranya saya bertemu dengan Prabu ini. Benar. Hari ini saya telah bertemu sama beliau. Saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih ya atas doa-doa kalian. Ikutin terus perjalanan Ki Jagabaya. Jangan lupa like dan komen subscribe kepada Ki Jagabaya. Aktifkan loncengnya ya, notifikasinya. Mudah-mudahan 5 jari ini akan mendapat satu pahala untuk Ki Jagabaya. Tapi jangan lupa dulu para sahabat-sahabat ya, ada sahabat Ki Jagabaya ya. Adalah dia Darah Biru BLL ya. Bang Ji Lampung. Ada lagi sahabat Ki Jagabaya itu santrinya BRL. Ada lagi sahabat Ki Jagabaya adalah asistennya Benar. Bang di Lampung. Iya. Heeh. Ini yang di Ada depan lagi, kita ini Ki Jagabaya. ada lagi yang satu lagi. Dia sahabat saya itu adalah Padepokan Bang Ri Lampung. Iya, benar. Iya, itu kalau nggak salah yang megangnya ajudannya, ajudan Bang Ri Lampung. Padepokannya itu. Iya, khusus. Ya, ini para sahabat ya, jangan lupa ya untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jangan segan-segan ya. Anda sebanyak-banyaknya. Benar. Mudah-mudahan dengan 5 jari tangan Anda ini bisa merubah
ada sedikit menyentuh untuk memberikan satu pahala ya, satu pahala rezeki mereka dari tangan-tangan Anda. Benar sekali. Inilah para sahabat ya, Ki Jagabaya mohon doanya, mohon ikuti perjalanan mereka. Jangan segan-segan memberikan ya komentar-komentar kepada sahabat-sahabat Ki Jagabaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.